Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang karakteristik dan jenis kerajinan berbasis bahan campuran. Sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan satu, mengetahui jenis-jenis kerajinan berbasis bahan campuran. Yang kedua, mengetahui karakteristik kerajinan berbasis bahan campuran. Karakteristik kerajinan berbasis bahan campuran. Bahan untuk pembuatan kerajinan berbasis campuran dapat bergantung pada daerah masing-masing. Misalnya di suatu daerah yang paling banyak di sana adalah kayu, otomatis nanti biasanya masyarakat di sana akan banyak menggunakan kayu sebagai bahan kerajinan dibanding dengan misalnya kulit atau rotan. Karena lebih banyak kayu, otomatis kayu yang paling banyak nanti digunakan. Sementara bahan buatannya dapat berupa plastik, fiberglass, resin, semen, dan lain-lain, atau perpaduan misalnya antara kayu dan batu, antara kayu dan rotan, antara kulit dan kayu bisa juga. Itu sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Karakteristik dari setiap bahan sangatlah berbeda. Misalnya kayu bersifat keras namun mudah dibentuk. Semen mudah dibentuk ketika masih agak basah. Ketika sudah kering, sudah tidak bisa lagi dibentuk. Jadi umumnya kerajinan seperti itu akan menggunakan istilah atau sistem tub atau dibentuk tube. Jadi setiap proses pembuatan untuk memadukan bahan campuran harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak bahan lainnya. Ini contohnya satu batu. Batu dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya menggunakan bahan tambahan seperti perakat. Misalnya ini kita mau buat sebuah hiasan dari batu, sebenarnya bisa. Yang kita butuhkan adalah perekat. Atau misalnya kita mau membentuk batu itu menjadi sebuah wadah, atau seperti yang digambar ini bisa jadi pot bunga, bisa. Yang dibutuhkan alatnya hanya perekat atau berupa lem ya. Selanjutnya batu itu, kalau masih ingat kalian dulu yang viral adalah batu akik ya, itu dibentuk menjadi mata cincin lah kita katakannya. Tapi sekarang sudah tidak banyak lagi yang mengoleksinya karena memang nilai atau harganya sudah tidak ada lagi. Oke, kita lanjut. Logam. Kamu pasti sudah kenal dengan logam ya. Logam itu seperti besi, emas, perak, perunggu. Nah, itu umumnya di besi ini kan dibentuk menggunakan seperti cetakan, lalu dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti plastik juga bisa, kayu juga bisa, kain juga bisa. Kita lanjut, contoh berikutnya adalah plastik. Plastik memiliki sifat elastis dan mudah dibentuk. Plastik dapat dipadukan dengan berbagai bahan campuran seperti kayu, batu, logam, dan lain-lain. Contoh hasil kerajinan berbasis campuran dari bahan plastik bisa kita lihat pada gambar. Contohnya tas yang dibuat dari plastik, bahan campurannya apa ya, mungkin kain nanti sebagai pelapisnya, kira-kira seperti itu. Berikutnya adalah kayu. Kayu sifatnya keras namun dapat dipahat atau diukir. Dapat dipadukan dengan bahan campuran seperti plastik, logam. Sebelumnya saya pernah menugaskan kamu untuk melakukan pengamatan pada sebuah gambar yang saya upload di Instagram. Itu adalah saya padukan antara triplek yang sudah tidak terpakai lagi karena memang kalau misalnya dibentuk untuk bulatan kan kurang. Jadi untuk bisa dimanfaatkan, kita tambah pakai resin dan
dan batu, dan ada juga kulit kerang. Ada lagi sebenarnya bahan-bahan yang lain di situ yang saya masukkan. Tujuannya adalah mengurangi bahan tripleknya, karena mengatasi itu tadi ya, tujuannya adalah mengatasi kekurangan bahan triplek itu. Selanjutnya untuk memperindah ya, walaupun mungkin bagi sebagian orang itu nggak indah. Contohnya yang lain mungkin ini ada sepotong kayu, lalu karena mungkin unik bagian dalamnya ditambahi dengan resin. Ini resin ya, bukan plastik. Kemarin ada yang memberikan penjelasan di catatannya tentang pengamatan yang saya kasih itu katanya plastik. Sebenarnya salah ya, resin. Resin itu memang mirip seperti plastik, tapi itu nanti kamu cari aja, cari di internet apa itu resin ya. Kamu sendiri sebenarnya bisa membuatnya, tapi karena itu bahan kimia yang sangat berbahaya, hati-hati jika kamu ingin melakukannya. Ini yang terakhir, keramik bisa dipadukan dengan berbagai bahan seperti besi, rotan, dan lain-lain. Oke, saya rasa ini aja dulu materi untuk hari ini. Silahkan dipahami, dicatat juga, lalu kumpulkan melalui gadget. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.